Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos. Putusan dengan nomor perkara 32-PDT-SUS PKPU 2025 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya itu dibacakan pada 12 Agustus 2025 melalui sistem e-court. Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos. Majelis Hakim yang diketuai Ega Saktiana menyatakan seluruh dalil Dahlan Iskan terbukti tidak memenuhi syarat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam amar putusannya, pengadilan menolak permohonan PKPU dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.038.000. Salah satu alasan pengajuan PKPU adalah tuduhan adanya utang dividen PT Jawa Pos kepada Dahlan Iskan sejak tahun 2003 hingga 2016 senilai Rp54,5 miliar serta utang kepada sejumlah kreditor lain. Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti. Hakim berpendapat PT Jawa Pos tidak memiliki kewajiban utang kepada pihak-pihak yang disebut, termasuk perbankan maupun perusahaan lain. Terungkap fakta hukum bahwa termohon PKPU PT Jawa Pos tidak sedang memiliki utang maupun fasilitas kredit dalam bentuk apapun kepada PT Bank Permata, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Akcaya Press, dan PT Strategi Madani Utama. Majelis Hakim berpendapat bahwa utang-utang tersebut merupakan kewajiban dari entitas hukum lain. Selain itu, PT Jawa Pos juga terbukti tidak memiliki utang dividen kepada Dahlan Iskan. Dividen yang dimaksud telah dibayarkan PT Jawa Pos kepada Dahlan melalui forum RUPS yang sah. Pemohon PKPU atau Dahlan Iskan telah menerima seluruh dividen berikut bunganya secara langsung ke rekening yang bersangkutan. Dahlan Iskan dalam permohonan PKPU mengajukan bukti laporan keuangan PT Jawa Pos, namun bukti itu ternyata diajukan secara malprosedur dan adanya dugaan pelanggaran etika profesi advokat yang dilakukan baik oleh para pengacara Dahlan Iskan yang mendapatkan bukti tersebut maupun yang menggunakannya dalam persidangan. Menurut majelis, bukti yang diunggah di sistem e-court oleh para pengacara Dahlan Iskan setelah dicocokkan ternyata dibubuhi tanda sans prejudice yang mengindikasikan bukti tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diajukan sebagai bukti di muka persidangan. Seluruh bukti yang diajukan oleh Bapak Dahlan Iskan tidak ditemukan dasar yang cukup untuk membuktikan PT Jawa Pos memiliki 2 kreditor atau lebih sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini ada di dalam halaman 48 putusan PKPU. Sebaliknya, kalau tadi dibilang putusan bukti-bukti Pak Dahlan tidak cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PT Jawa Pos merupakan alat bukti yang relevan, komprehensif, dan kokoh untuk menepis dalil-dalil dari Bapak Dahlan Iskan. Hal ini ada dalam halaman 49 putusan PKPU. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat semua di dalam screen, menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh termohon PKPU merupakan alat bukti yang relevan, komprehensif, dan kokoh untuk menepis dalil-dalil pemohon PKPU, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan kreditor lain. Bagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon aku, karena surat-surat resmi yang berasal dari pihak-pihak yang didalilkan oleh pemohon sebagai kreditor secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas kredit, pinjaman, utang maupun pembiayaan apapun dengan termohon PKPU. Artinya, meskipun didalilkan ada utang, terbukti dalam persidangan tidak ada utang. Pengacara PT Jawa Pos sangat menyayangkan langkah hukum yang dipilih oleh Dahlan Iskan dan tim kuasa hukumnya yang tidak mengedepankan upaya-upaya yang mediatif dan kekeluargaan, namun justru memilih langkah yang sangat represif yang merugikan perseroan. Sayogo menegaskan PT Jawa Pos tetap menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh seluruh pihak-pihak yang pernah menjabat sebagai direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham, termasuk Dahlan Iskan pada PT Jawa Pos maupun di setiap anak-anak usaha PT Jawa Pos. Namun PT Jawa Pos tetap tidak dapat memberi toleransi terhadap semua tindakan-tindakan yang dilandasi dengan itikat tidak baik dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan. PT Jawa Pos juga akan mengambil sikap tegas dan mempertimbangkan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang dipandang perlu.